Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya mau kasih kabar gembira buat kalian, yaitu tentang pengumuman seleksi tahap 1 Nusantara Sehat Tim BES periode 1 tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang tanya kapan pengumuman, ini sudah ada ya pengumuman resminya dari Nusantara Sehat dari tanggal 22 Maret 2021. Jadi buat kalian yang pengen tahu lulus atau enggaknya, bisa langsung cek di akun kalian masing-masing, yaitu di www.nusantarasehat.kemkes.go.id. Jadi kalau kalian lolos, saya ucapkan selamat, semoga kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan buat kalian yang masih belum lolos, mungkin masih ada rezeki di periode selanjutnya ya. Kali ini saya mau jelasin tentang pengumumannya ya teman-teman. Kalau untuk pemanggilan peserta seleksi tahap 2 atau kalian saat lolos itu adalah dari hasil ranking dan ketersediaan formasi. Jadi dari hasil seleksi tahap 1 kemarin kalian itu, nah itu di ranking, kemudian dipadukan juga dengan ketersediaan formasi dari Nusantara Sehat Tim BES. Baru kalian lolos kayak gitu ya. Nah, untuk seleksi tahap 2 ini dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 25 Maret sampai dengan 3 April 2021. Jadi cukup singkat ya, teman-teman. Peserta diharapkan dapat konfirmasi kehadiran dengan memilih jadwal seleksi serta mencetak kartu peserta seleksi tahap 2 paling lambat tanggal 25 Maret 2021. Nah, apabila peserta tidak konfirmasi kehadiran sesuai jadwal yang ditentukan, akan diganti dengan peserta cadangan seleksi tahap 2. Jadi buat kalian nih kalau udah tahu lolos gitu ya, kalian disuruh milih jadwal seleksi. Nah, kalian pilih aja dan kemudian cetak kartu peserta. Nah, itu paling lambat besok ya, tanggal 25 Maret 2021. Kalau kalian nggak segera cetak, nanti akan dialihkan ke peserta cadangan. Jadi dianggap kalian itu tidak mengikuti seleksi tahap 2 gitu. Untuk seleksi tahap 2 ini ada 3 tahap untuk pelaksanaannya ya. Yang pertama adalah tahap 1 bimbingan teknis, yang kedua adalah tahap tes online, yang ketiga adalah tahap diskusi dan wawancara. Jadi setiap tahapan itu nanti ada jadwalnya sendiri-sendiri. Untuk yang pertama ini, kalian kalau sudah lolos nanti disuruh untuk pilih jadwal gitu ya. Nah, kalian pilih jadwal di batch 1A, 1B, 2A atau 2B. Nah, setiap batch ini ada jadwalnya sendiri. Kalau misalnya kalian pilih di batch 1A, kalian nanti akan dikasih bimbingan teknis tentang pelaksanaan tes online ini, yaitu di hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 jam 8 sampai jam 11.30. Kalau kalian pilih 1B, nah di hari Kamis di jam 1 sampai jam setengah 5 sore ya. Kalau di batch 2, kalian dialihkan untuk pada hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 12 siang. Untuk batch 2B di hari Jumat tanggal 26 Maret di jam 1 sampai setengah 5 sore. Jadi kalian pilih aja, kalian pilih yang mana. Dan setiap batch ini dibatasi hanya 250 peserta aja. Dan untuk bimbingan teknis ataupun tes online nanti, kalian akan diarahkan untuk masuk ke satu aplikasi ya, di WhatsApp dan juga di Zoom meeting. Nanti kalian bisa lihat sendiri, kalian mau masuk di mana, nanti akan diarahkan di link mana gitu ya. Untuk seleksi tahap 2, ini tes psikologi ya, tes psikotes. Nah, misal kalau kalian pilih di 1A, batch 1A, nah kalian nanti tesnya itu di tanggal 26 Maret 2021 jam setengah 8 sampai jam setengah 3 sore ya. Jadi cukup lama waktunya. Jadi kalian pilih bimbingan teknisnya itu pilih di kelompok mana, ya itu nanti yang akan masuk di tes tahap berikutnya. Maksudnya gini, kalau kalian pilih di 1A, nah untuk selanjutnya untuk bimbingan teknis di tahap tes online psikotes sampai ke wawancara, nanti kalian akan juga masuk ke kelompok batch 1A dan sampai selesai gitu ya. Untuk tahap 3
Ini nanti waktu diskusi dan wawancara detailnya akan diinformasikan lebih lanjut di grup WhatsApp masing-masing batch ya. Misal kalau kalian masuk di batch 1, nah nanti kelompok kalian dari mulai bimbingan teknis sampai di diskusi dan wawancara itu tetap di batch 1A gitu. Untuk wawancara dan diskusi ini jaraknya 3 hari ya dari tes psikotes. Jadi kalau kalian di batch 1 itu tesnya di tanggal 29 Maret jam setengah 8 sampai jam 17.45 ya. Jadi hampir 12 jam ya teman-teman, 11 jaman sih ya. Untuk batch 1B ini tanggal 30 Maret jam setengah 8 sampai, ini kayaknya salah tulis ya teman-teman ya, ini harusnya batch 1A ini jam 7.30 sampai jam 14.30 ya, mungkin loh ya. Untuk batch 2A itu di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, batch 2B itu hari Kamis tanggal 1 April 2021, jamnya sama ya. Nah teman-teman, ini ada beberapa panduan pelaksanaan asesmen daring online. Jadi ini bisa kalian pelajari, misal kalau ada yang masih belum paham, kalian bisa tanyain di bimbingan teknis nanti di Zoom ya, Zoom aplikasi. Jadi untuk pelaksanaan tes online ini pakai aplikasi yang sudah ditentukan. Ini pakai aplikasi Zoom untuk verifikasi sebelum pelaksanaan asesmen daring, proses LGD dan juga wawancara. LGD ini bisa disebut FGD juga ya, Focus Discussion Group atau LGD juga. Kemudian yang kedua, penggunaan web browser atau Pramban. Yang ketiga, web untuk aplikasi tes online Quantum HRM Internasional dalam pelaksanaan asesmen daring. Jadi kayak untuk tes psikotes itu pakai aplikasi khusus. Standar perangkat tes online ini, yang pertama, komputer atau laptop yang digunakan minimal menggunakan prosesor dual core dengan memori RAM minimal 4 GB, mouse dan keyboard standar. Jadi kalau kalian pakai HP nggak bisa ya, jadi ini wajib pakai laptop. Kemudian sistem operasinya minimal Windows 7, macOS atau OS 10.9 dan Linux. Kemudian yang ketiga, web browsernya ini harus Google Chrome update terbaru atau Mozilla Firefox update terbaru atau Opera update terbaru. Jadi antara 3 ini ya kalian bisa pilih, yang penting harus terupdate. Kemudian yang keempat, harus ada koneksi internet melalui kabel LAN maupun WiFi dengan kecepatan 10 Mbps ya. Setiap satu komputer atau laptop di dalam jaringan yang sama. Jadi jaringannya harus benar-benar bagus ya teman-teman. Kemudian untuk penyiapan sarana dan prasarana secara umum, jadi harus dipastikan ruangannya itu nyaman, tidak terganggu aktivitas orang lain. Kemudian pastikan sumber daya atau baterai komputer itu terisi penuh, dan dipastikan ketersediaan stop kontak listrik itu yang digunakan harus bagus. Pastikan operating sistem pada komputer atau laptop yang digunakan sudah diupdate, sehingga ketika pelaksanaan itu tidak mengupdate lagi ya. Yang kelima, pastikan perangkat lunak atau softwarenya itu yang dibutuhkan untuk asesmen online sudah tersedia pada komputer, sudah bebas virus dan berfungsi dengan baik. Kemudian pastikan komputer yang digunakan sudah terhubung dengan internet. Pastikan web atau browser yang digunakan sudah sesuai dengan yang disyaratkan. Kemudian yang pastikan aplikasi assessment itu dapat diakses pada alamat yang sudah ditetapkan atau proxy dan firewall. Jadi harus benar-benar bagus ya untuk laptop kalian ini agar tidak mengganggu saat kalian tes nantinya. Dan untuk panduan penanganan kendala nih, misal kalau saat kalian tes, di tengah-tengah tes kemudian listriknya padam atau koneksi internetnya itu terputus atau komputer kalian itu rusak ya, kalau bisa jangan gitu ya, tapi ini ada beberapa penanganan. Jadi kalau kalian ada kendala itu saat di tengah-tengah kalian ngisi
psikotes ataupun FGD ataupun wawancara, itu dipastikan penyebab gangguan tersebut harus segera dilaporkan ke helpdesk atau CP kalian ya, agar cepat diatasi oleh CP. Jadi dipastikan sama panitia bahwa jawaban yang sudah diisi itu sudah disimpan secara otomatis. Misalnya nih kalian tes psikotes, kemudian jaringan kalian tuh buruk gitu, jadi nggak bisa loading gitu ya, nggak bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Itu nggak usah khawatir, kalian langsung aja ke kontak personnya, kasih tahu kalau kalian itu loadingnya atau jaringannya putus gitu ya. Nanti dipastikan kalau jawaban kalian itu sudah disimpan. Kemudian yang kedua, hidupkan komputer dan posisikan kembali pada aplikasi yang setelah maksudnya gini ya. Jadi kalau kalian udah mengalami kayak gitu tadi, kalian harus balik ke aplikasi itu lagi gitu. Yang ketiga, segera login kembali dan melanjutkan assessment. Jadi kalian langsung dilanjutin aja ke seleksi selanjutnya gitu, ke tahapan berikutnya. Kemudian yang keempat, jika penanganan kendala belum teratasi sampai masa pengerjaan berakhir, maka akan direncanakan kembali untuk tindak lanjutnya. Misalnya kalau sampai batas jam sudah berakhir tes, kendala kalian itu masih sama, masih ada koneksi yang nggak bisa koneksi kalian tuh masih jelek, nah kalian tuh nanti akan dialihkan ke jadwal berikutnya gitu. Untuk username dan password itu nanti akan dikasih oleh panitia ya dari WhatsApp. Kemudian peserta berkewajiban menyimpan dan menjaga kerahasiaan username dan password. Kemudian username dan password itu hanya digunakan pada satu laptop aja, jadi nggak bisa untuk dua laptop. Jadi pastikan laptop kalian tuh bagus. Kemudian pelaksanaannya, peserta dihimbau untuk siap di ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan asesmen untuk persiapan verifikasi. Pastikan semua sarana dan prasarana siap digunakan dengan menggunakan pemeriksaan singkat sebagai berikut. Cek komputer laptop, cek koneksi internet, cek username dan password untuk masuk ke laman tes. Hanya sampai ke laman login saja, cek listrik dan penerangan. Jadi sebelum kalian tes udah dipastikan 4 ini udah bagus semua ya. Sebelum mulai tes pastikan telah mengisi daftar hadir di link yang akan diberikan kepada peserta di WhatsApp grup nanti ya. Jadi untuk ketentuan lain, untuk sesi yang belum berjalan dan mengalami kegagalan pada saat akan pelaksanaan dikarenakan hal yang tidak dapat diperkirakan, misalnya aliran listrik padam, force majeure, dan lain-lain, maka akan dipastikan kembali dengan user. Akan dipastikan kembali dengan bahwa itu adalah kalian gitu ya. Jadi yang kedua, untuk sesi yang sedang berjalan dan mengalami kegagalan yang masih dapat diatasi, misalnya aplikasi error, nah sesi tersebut akan diteruskan kembali setelah kondisi berjalan normal. Yang ketiga, jawaban peserta akan tersimpan dalam sistem dan peserta dapat melanjutkan mengerjakan soal-soal asesmen yang belum dijawab. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya laptop kalian mati tiba-tiba, nah kalian itu nggak usah khawatir, jawaban kalian itu udah otomatis kesimpan di aplikasi. Nah, kayaknya itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa DM saya atau komen di bawah ya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.